Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya EFGH di channel EFGH. Kali ini saya akan meneruskan video tutorial vector face yang kemarin. Nah, supaya kalian tidak penasaran seperti apa kelanjutan video tutorial yang kemarin, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Tapi seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan juga kita akan putar intronya. Oke, kita lanjut ke bagian skin atau bagian kulit. Nah, karena sudah banyak tersedia tutorial yang vector face, mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi menggunakan warna dasar dulu, kemudian ada yang ke warna terang atau lighting, ada yang ke shading gelap dulu. Nah, di sini karena saya terbiasa menggunakan shading gelap terlebih dahulu, jadi saya memberinya tutor yang shading gelap dulu. Bagaimana caranya? Tinggal kalian perhatikan saja. Setelah selesai di bagian warna dasar keseluruhan di bagian wajah, kalian langsung saja pilih color yang agak gelap ya, atau kalian langsung pilih palette shading gelap. Ada berapakah untuk shading gelap? Nah, kebetulan di sini saya hanya menggunakan 3 ya. Jadi untuk yang warna untuk yang shading gelap pertama itu diterapkan ke seluruh bagian. Misalkan ada yang sedikit kena cahaya, kalian kasih saja shading yang ini, atau lebih tepatnya shading yang nomor 4. Nah, setelah itu kalian langsung trace saja dan utamakan dulu di bagian area T ya, yaitu di bagian mata dulu untuk shadingnya, karena supaya memudahkan shading ke bagian area lain. Karena kalau sudah di bagian area T itu akan sedikit menambah mood kita karena sedikit memiripkan si objeknya. Nah, kenapa saya membahas tentang moodnya? Karena sesuai pengalaman saya ya, ketika saya menggambar tapi si objeknya tidak mirip, itu akan menurunkan mood kita dan membuat lah kok jelek ya gambar kita. Nah, di situ. Jadi sedikit tips buat kalian, kalau kalian ingin tetap moodnya untuk menggambar atau ingin moodnya tetap tidak naik tidak turun, usahakan trace dulu di bagian yang menurut kalian akan membuat si objek mirip. Tapi kebanyakan kalau untuk membuat si objek mirip itu di bagian mata dulu. Nah, untuk cara penggunaan paletnya, itu untuk palet yang nomor 4 itu kalian langsung saja stretch ke bagian-bagian tertentu, misalkan untuk bagian area T tadi, kemudian bagian mata, dan juga bagian area alis dan lain-lain. Dan kebetulan ini gambar untuk sebelah kanannya itu agak kena low light ya, jadi kalian kasih juga warna yang tadi yang nomor 4. Nah, kemudian kalau untuk hidungnya, untuk hidung itu biasanya dibarengkan sama shading gelap atau shading yang lainnya. Kenapa saya tidak seperti vector face itu? Kan kalau vector face mata 2, kemudian hidung dan juga mulut. Kalau ada mulutnya kalau kelihatan. Nah, kalau untuk vector face itu berbeda ya. Jadi yang paling utama itu untuk vector face itu mata dan juga bibir, terus alis. Nah, seperti itu. Jadi sedikit ya perbedaannya, hanya di bagian hidung saja. Kalau untuk bagian vector face atau vektor wajah, vektor manusia itu mata 2 sama bibirnya saja, dan juga rambut dan alis. Kalau untuk vektor pet cuma mata 2, hidung sama mulut. Nah, kalau untuk shading-shading yang lainnya, ini saya menggunakan tips yang sangat-sangat sederhana supaya si objeknya kelihatan agak mulus-mulus dikit ya, yaitu menggunakan tips yang sangat sederhana sekali ya. Menggunakan 5 palet tapi kelihatan banyak palet. Gimana cara penggunaan paletnya? Nah, untuk penggunanya cukup simpel ya. Jadi kalian itu bisa menggunakan satu palet dengan 2 gradien yang berbeda. Misalkan untuk gradien yang pertama tidak menggunakan opacity, dan untuk gradien yang kedua untuk palet yang sama itu menggunakan opacity di salah satu warnanya.
Nah, hanya seperti itu saja. Dan juga sedikit memberi efek ya. Jadi kalau kalian cuma menggunakan satu palet kemudian di gradient dan pindah palet di gradient lagi, itu akan sedikit bertabrakan dan membuat si objek tidak menjadi mulus. Di sini sedikit memberitahu supaya kalian mengerti bagaimana cara membuat si vektor menjadi mulus, yaitu dengan salah satu cara yang tadi yang saya berikan. Nah, kenapa untuk palet yang shading pertama itu menggunakan gradient yang tidak menggunakan opacity? Karena itu biasanya kalau untuk shading terang itu, shading gelap itu disimpan di bagian atas, dan untuk shading terang itu disimpan di bagian bawah. Nah, dan untuk cara pembuatannya bisa kalian perhatikan saja, karena kalau diterangkan mungkin kalian tidak akan mengerti ya. Lebih tepatnya kalau kalian memperhatikan mungkin kalian akan mengerti cara pembuatannya. Nah, dan supaya kalian tidak beberapa kali berpindah-pindah tools, kalian itu untuk shading pertama, shading gelap pertama itu terapkan ke seluruh bagian terlebih dahulu. Misalkan untuk bagian gelap, pokoknya kalian pakai palet itu, jangan langsung di gradient. Nanti gradiennya bersama-sama. Misalkan sudah selesai satu warna shading gelap, kalian menggunakan gradient. Sudah selesai shading terang, kalian baru gradient. Nah, supaya kalian tidak ribet pindah-pindah tools ya. Jadi udah trace, pindah tools gradient, lalu pindah lagi ke pen tools, gradient lagi. Nah, supaya tidak berbelit-belit seperti itu ya. Jadi sedikit memberikan apa ya? Memberikan penerangan lah. Pokoknya begitu. Nah, dan biasanya kalau untuk di bagian sini nih, di bagian yang dekat mata itu agak-agak gimana ya? Agak ke atas, maksudnya agak terang, agak gelap. Nah, pokoknya biasanya agak gelap supaya memberikan si objek itu agak mancung. Kalau hidungnya pesek ya mungkin gimana cara pembuatannya, pokoknya begitulah. Dan kebetulan ini si objek karena hidungnya mancung, karena kebetulan orang-orang yang sangat-sangat ganteng ya. Jadi pokoknya untuk menggambarnya sangat-sangat mudah lah. Kalau untuk orang-orang ganteng beda. Kalau seorang seperti saya yang tidak ganteng sama sekali ya, jadi saya malu menunjukkan mukanya karena saya tidak ganteng. Nah, kita lanjut ya untuk bagian paletnya, karena untuk palet itu ya kebanyakan kalau para masta itu menyembunyikan suatu tips, meskipun mereka memberikan palet tapi tipsnya tidak diberikan. Jadi ketika kita menggambar menggunakan palet yang sama, hasilnya akan berbeda. Nah, kebanyakan seperti itu. Dan juga kebanyakan memberi palet tapi tidak sesuai dengan yang mereka pakai. Jadi mereka memberikan palet yang standar saja. Kalau dia yang memakainya, dia memodifikasi. Jadi perbedaannya ya seperti itulah, sedikit-sedikit ya. Jadi kalau para master itu biasanya menggunakan palet dengan bermain di bagian area warna. Misalkan ini warna cocoknya gimana, ini cocoknya gimana penggunaan warnanya. Nah, kebanyakan yang seperti itu. Jadi kalian jangan mudah tertipu dengan palet yang diberikan orang lain, tapi perhatikan juga dengan karyanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sudah udah 2 tahun ya bergabung di dunia vektor itu, dan saya selalu memperhatikan karya masta-masta dan karya yang baru belajar, dan banyak komen palet yang sama kok hasilnya berbeda. Yang membuat berbeda itu pertama skillnya, kemudian kedua triknya. Ya cuma di situ saja ya kalau perbedaannya. Tapi yang lebih perlu diperhatikan lagi adalah cara pemakaiannya. Nah, karena di sini saya memberikan tips, dan juga mungkin kalau ada yang minta saya akan uploadkan untuk paletnya supaya kalian bisa belajar lagi. Tapi kalau tidak ada yang minta, saya tidak akan menguploadnya karena percuma buang-buang kuota saja kalau tidak ada yang download kan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi itu menggunakan palet yang sama yang tadi dibuat di pertama,
tapi dengan shading yang berbeda. Nah, jadi tipsnya cukup seperti itu saja, dan nanti hasilnya akan kelihatan menggunakan beberapa palet. Padahal ini cuma 5 palet saja, jadi simple banget ya. Saya menemukan tips ini dari salah satu mastah ya di grup Infinity Design di Facebook, dan saya teliti, oh ini menggunakan beberapa palet, tapi pas dilihat dari shading, dari gradiennya, itu palet yang sama cuma dengan gradien yang berbeda. Cukup seperti itu saja. Di sini saya bocorkan rahasianya kepada kalian ya. Jadi kalian itu tidak perlu memperbanyak palet, tapi memperbanyak tips dari palet yang kalian miliki. Misalkan kalian punya 5 palet yang 5 warna, kalian tinggal mengubah cara penggunaan paletnya saja, tinggal seperti itu. Karena saya juga awal pertama mau bikin tutorial ini mau menggunakan 7 palet, tapi setelah saya lihat karya master yang di Infinity Design, saya sedikit berpikir lagi, saya nggak usah banyak-banyak palet, yang penting cara penggunaannya saja yang yang sedikit bisa memberikan si objek, si vektor itu menjadi agak mulus ya. Nah, kalau kalian menemukan gambar atau kalian ingin membuat si objek yang kena cahaya sedikit seperti ini ya, bukan kena cahaya sedikit tapi sebelahnya kena bayangan, kalian bisa menggunakan tips yang seperti saya lakukan, yaitu menggunakan beberapa gradien di tempat yang sama. Jadi jangan sampai kalian terkecoh dengan palet yang kalian miliki atau yang kalian dapatkan dari para master kalian. Tinggal kalian modifikasi saja cara penempatan paletnya. Nah, dan saya akan menggunakan palet yang sama untuk tutorial ke selanjutnya, dan saya akan sedikit memodifikasi dengan warna saja. Karena di sini untuk temanya agak sedikit ke kuning-kuningan, jadi bukan kuningan desa, bukan kuningan ya, kuningan Jakarta, bukan juga kuningan Jawa Barat, tapi ini agak sedikit kuning warna maksudnya. Nah, untuk palet selanjutnya mungkin kita akan mengubah temanya ke agak Eropaan, jadi warna kulitnya agak ke pink-pinkan dan apa ya itu, pokoknya untuk warna kulit yang putih kita akan membuatnya. Karena di sini untuk temanya lebih tepatnya untuk orang Indonesia yang berkulit sawo matang ya, seperti saya, dan saya juga ini sawo matang ya, mungkin kematangan jadi seperti ini. Tapi buat kalian yang belum tahu saya, kalian tidak usah tahu ya, karena saya ini orang biasa, ganteng enggak, pinter juga enggak, baik juga enggak lah, pokoknya orang biasa saja, biasa seperti orang-orang yang lainnya. Dan mungkin kalian juga pernah bertemu dengan saya, dan juga pernah bertatap muka, mungkin juga pernah ya, tapi kalian tidak menyadari bahwa saya itu EFGH. Nah, kita langsung saja lanjut ke bagian yang agak malas ya, karena dulu ketika saya belajar paling malas itu di bagian leher ya, karena saya tidak tahu leher itu seperti apa ya untuk shadingnya. Itu yang saya sangat males itu dulu kalau ada lehernya. Padahal pas ketika saya bisa membuat vektor seluruh badan atau full body, itu sama aja ya seperti palet di bagian muka. Jadi tinggal ikutin saja gelapnya yang mana, terangnya yang mana, tinggal seperti itu saja, pokoknya sangat simpel ya. Tapi ketika dulu saya belajar sangat malas ya. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu kenapa saya bisa menjadi malas ya. Dan karena kerja keras dan karena tekad yang kuat ingin menjadi tukang vektor, jadi saya tetap belajar ya, ingin membuat vektor dan ingin sampai bisa. Nah, ini untuk bagian yang kedua, lupa saya memberitahu, ini untuk palet yang kedua. Nah, dan jangan lupa salah satu dari warnanya, atau yang misalkan kan kalau yang satu ke warna ke shading gelap, yang satu ke shading gelap, yang satu ke warna dasar. Nah, untuk yang warna dasarnya kalian kasih opacity 0. Itu yang perlu kalian ingat ya.
Karena kenapa menggunakan opacity yang 0? Karena supaya memberikan sedikit bayangan dan tidak terlalu pekat juga ke warna yang kita pakai. Misalkan untuk bagian gelapnya tidak terlalu menumpang, ketika nanti kalian kasih warna terang itu tidak terlalu tabrakan ya. Jadi kalian kasih opacity 0 untuk di bagian warna dasar. Nah, kita lanjut ke bagian yang apa ini? Ke bagian yang dagu ya, untuk bagian pipi ini kita akan perhatikan. Nah, karena di sini untuk bagian dagunya sedikit apa ya, tipis-tipis, jadi seperti line art gitu. Tapi kebanyakan kalau di grup-grup itu untuk bagian dagunya menggunakan line art kalau dagunya seperti ini. Tapi di sini saya memberikan yang sedikit berbeda supaya memberikan efek yang sangat bagus ya. Jadi tidak ada campur tangannya dengan line art. Kita akan murni saja menggunakan pen tools ya. Karena kalau untuk line art sudah di tutorial sebelumnya, dan untuk prosesnya sedikit lebih cepat ya, karena kalian tinggal menggunakan line art, kemudian kalian menggunakan tools isi dan tinggal shading saja. Dan untuk shadingnya itu mudah sekali seperti vektor mobil itu ya. Kalau sudah line art tinggal kalian coloring dan tinggal kalian shading. Nah, untuk tingkat kesusahannya dengan yang tidak menggunakan line art itu susah yang tidak menggunakan line art, karena kita harus benar-benar rapi ketika menggunakan setiap toolsnya, setiap pennya, setiap bagian-bagiannya itu harus rapi kalian gunakan. Untuk bagian pinggirnya apalagi. Dan untuk bug di segmen Infinity Design ini sudah terjadi beberapa tahun lalu ya. Ketika saya gabung 2018 itu bugnya sama untuk bagian segmennya, itu tidak bisa di segmen kalau kita menyimpannya di bagian kalau kita menumpangnya 3 warna, misalkan warna 1, warna 2, dan untuk warna 3 itu pasti segmen akan hilang. Tapi untuk bugnya sudah saya kasih tahu di tutorial part yang kemarin ya. Jadi kalau kalian belum menonton cara mengatasi bugnya, kalian tinggal tonton di bagian tutorial vektor mata di part satunya untuk Martin Garrix ya, karena ini adalah part keduanya. Nah, kita lanjut untuk bagian yang terang ya. Nah, di sini saya kasih tahu ya. Jadi kalau untuk kita melanjutkan ke bagian terang, langkah pertama yaitu kalian select di bagian warna dasar yang kalian buat tadi untuk skin, kemudian kalian cut dan pastekan. Tapi ketika kalian menggunakan tool select dan ketika kalian sudah memilih si warna dasarnya, jangan kalian zoom atau jangan di zoom in atau jangan di zoom out si gambarnya, biarkan seperti itu saja. Tinggal kalian klik, kemudian scroll dan pilih cut dan juga paste. Jangan sampai kalian ngezoom out atau ngezoom in, karena ketika kalian paste itu si gambar yang dipaste akan berubah. Itu bugnya juga di Infinity Design. Jadi sedikit saya kasih tahu kepada kalian ya, kalau kalian itu menggunakan select tool kemudian ingin copy paste, jangan sampai ke zoom si layarnya, atau jangan kalian kesentuh, jangan kalian merubah si layarnya. Cuma seperti itu saja untuk mengatasi bugnya. Nah, dan juga di sini untuk palet terangnya, untuk bagian lightingnya, saya juga menggunakan tips yang seperti tadi ya. Untuk bagian shading yaitu menggunakan satu warna tapi dengan 2 gradien yang berbeda. Itu menggunakan tips-tips yang saya dapatkan dan saya langsung bagikan kepada kalian. Dan jujur ya, ini tips itu saya baru tahu, baru saya terapkan dan langsung saya kasihkan kepada kalian. Bagaimana cara membuat vektor dengan sangat mulus. Enggak sangat mulus banget sih, agak mulus ya, sedikit mulus dari tutorial kemarin. Dan untuk hasilnya kalian bisa langsung cek IG saya. Dan kita akan langsung lanjut untuk tutorial selanjutnya, itu vektor RRQ Scene ya. Kalian belum tahu RRQ Scene, berarti kalian bukan gaming, terutama gaming ML. Dan kebetulan di sini saya juga gaming ML ya, karena pangkat saya sudah legend sih, legend abadi dari dulu, baru legend, nggak pernah mythic. Nah, untuk skin toolnya kalian menggunakan tools yang gimana gitu ya.
Jadi untuk lapisan pertama atau untuk penggunaan gradien yang pertama itu jangan terlalu jelas di bagian terangnya. Kalian tinggal geser-geser saja seperti yang saya buat. Dan juga saya itu beberapa kali gradien karena untuk mengepaskan warnanya agar tidak kasar ya. Jadi agar si objeknya mulus itu tidak terlalu jelas penggunaan paletnya itu menggunakan tools gradien. Jadi tinggal kalian geser-geser dan paskan saja, dan jangan lupa kalian lihat juga objek yang aslinya. Jadi gimana lightingnya dari mana, cahaya mataharinya dari mana, tinggal kalian sesuaikan saja. Dan kalau untuk bagian hidung itu sangat simpel sekali karena kalian tinggal menggunakan lighting yang pertama kalian trace keseluruhan, kemudian kalian mainkan gradien, dan juga gunakan warna yang sama juga, kalian tinggal trace lagi dan kalian gradien ke arah yang berbeda, dan supaya memberikan efek yang lebih menonjol dari bagian hidung. Karena kebetulan ini hidungnya mancung ya, tidak seperti saya kan biasa saja dia mancung ya. Nah, bahas hidung sih, kita lanjut saja ke tutorialnya ya. Jadi untuk tutorialnya itu sedikit simpel sekali ya. Ini cukup 5 palet saja bisa menghasilkan vektor yang mulus, apalagi kalau 7 palet atau lebih ya. Nah, kalau untuk bagian muka itu yang lebih utamanya adalah di bagian pipi dan juga bagian hidung. Nah, untuk bagian pipi ini juga menggunakan palet yang sama ya, seperti yang tadi di bagian yang pertama ya. Seperti yang tadi ya. Yang tadi di gradien itu paletnya sama dengan yang ini, maksudnya seperti itu ya. Dan kalau kalian ada sedikit salah misalkan di bagian apanya kalian bisa mengeditnya. Kalau kalian satuin di bagian pipi sama mulut, nanti hasilnya si objek akan menjadi monyong ya. Monyong itu apa ya bahasa Indonesianya? Monyong manyun ya, gak tahu lah apa. Nah, kalian bisa di delete saja, kemudian kalian bisa membuatnya, atau bisa kalian mau crop atau pisahkan bagian pipi dan bagian mulut, tinggal seperti itu saja. Dan kita lanjut ke bagian jidat. Untuk bagian jidat ya sama seperti apa ya tadi, bagian shading gelap ya, karena kalau untuk menggunakan tools gradient itu simple sekali ya, tinggal kalian ikutin saja yang mana yang gelap, yang mana yang terang. Cuma itu saja ya. Kalau untuk di bagian shading gitu simple banget pokoknya, tidak perlu seperti vektor pad. Kalau vektor pad itu sangat mudah ya. Ya pokoknya kalau untuk vektor wajah itu lebih susah dibandingkan vektor pad ya. Tapi sebenarnya mudah gampang ya. Kalau vektor face itu yang bikin malasnya itu adalah prosesnya, karena sangat memakan waktu. Di sini juga saya ini mengedit satu vektor wajah ini memakan waktu 1 jam lebih, 1,5 jam kalau nggak salah. Karena ini juga kebetulan tutorialnya sedikit dipercepat dengan kecepatan 1,5 percepatan. Karena untuk tutorial yang 2 kali percepatan seperti yang vektor Andin di tutorial sebelumnya di minggu lalu itu ada yang komen kecepatan, padahal itu cuma 2 kali. Apalagi kalau 4 kali percepatan mungkin akan dikomen lagi dan tidak akan ada yang menonton ya. Jadi di sini saya mempercepatnya sangat sedikit ya, cuma 0,5 percepatan ya. Jadi sangat gampang. Dan juga gampang banget buat ditiru ya. Jadi buat kalian yang ingin menggambar vektor, saya sudah kasih tahu ya untuk tipsnya. Jadi kalian bisa menggunakan yang 5 palet, 7 palet, dan hasilnya akan mirip dengan yang 7 palet karena kalian akan kelihatan seperti 7 palet. Jadi gelap 3 palet, terang 3 palet, dan warna dasar. Jadi 3, 3, 1 seperti 7 palet, padahal hasilnya cuma 5 palet. Cuma ada salah satu palet yang digunakan berbeda gradiennya, misalkan tingkat kecerahannya berbeda. Cuma seperti itu saja. Nah, ini baru satu palet ya untuk di bagian shading terang. Dan ini juga masih palet yang sama, tidak ada yang berbeda ya.
Jadi pokoknya simple banget ya, kalau kalian memperhatikannya dengan baik, kalian mungkin akan mengerti ya dengan cara pembuatannya dan juga cara penggunaan paletnya itu akan tepat dan akan sangat sama. Nah, kalau kalian ingin bahannya tinggal kalian DM saja di Instagram @efghkreatif ya. @efgh_kreatif. Itu adalah Instagram saya dan kalian tinggal DM dan minta bahan. Simpel saja seperti yang kemarin ya, ada yang komen, "Bang, minta bahan." Langsung DM. Dan kalau nanti sudah banyak yang request, mungkin saya akan uploadkan di link deskripsi supaya kalian bebas untuk mendownloadnya. Tapi di sini saya sedikit malas untuk mengupload ke deskripsinya karena malas copy paste linknya itu. Jadi kalian yang butuh tinggal DM saja atau kalian bisa download langsung di Google. Terserah fotonya yang mana saja, yang penting itu penggunaan paletnya itu sama. Fotonya berbeda tapi penggunaan paletnya sama, itu akan memberikan hasil yang mantap banget. Nah, dan ini untuk bagian terakhir ya, bagian shading yang terakhir atau lighting yang terakhir itu sangat-sangat sedikit sekali untuk digunakannya. Jadi ini bisa dibilang juga finishing ya. Jadi finishing itu adalah bagian lighting. Misalkan ini kecerahannya gimana, kalian atur untuk bagian kecerahannya, dan ini misalkan dari mana, pokoknya tinggal kalian atur sendiri dan tinggal kalian paskan. Misalkan ini untuk bagian pipinya ada yang kena glowing dari cahaya matahari, kalian tinggal kasih. Dan juga untuk hidungnya sama seperti itu juga. Nah, dan ini adalah termasuk tutorial yang finishing dari tutorial yang kemarin. Ini part 2-nya. Jadi buat kalian yang belum menonton part 1-nya, tinggal kalian tonton saja, tinggal kalian cek channel saya dan kalian scroll. Ada video yang minggu kemarin saya upload. Nah, dan setelah selesai ya, kita akan beristirahat dulu untuk tutorial selanjutnya, RRQ Scene ya. Jadi kalian yang penasaran dengan RRQ Scene, vektornya RRQ Scene, kalian bisa langsung subscribe channel saya itu Instagram saya @efghkreatif, dan juga subscribe channel saya jika kalian penasaran dengan vektor RRQ Scene yang nanti akan saya upload di minggu depan. Nah, berapa part ya? Kalau kecepatan, misalkan kalau kebanyakan tutorial mungkin saya akan membaginya menjadi 3 part. Tapi kalau cukup 2 part saja, saya akan memotongnya menjadi 2 part saja karena waktu yang diperlukan sama ya, 1,5 jam gini ya. Jadi buat kalian yang masih belajar, jangan bosan menonton video saya karena lama ya. Dan itu juga sudah menjadi masukan buat kalian ya, memberikan beberapa tips. Jadi dalam 30 menit ini ada banyak sekali tips yang saya kasih kepada kalian. Karena ketika dulu saya awal mula menggambar vektor itu membutuhkan waktu 3 hari ya untuk sampai finish. Itu asli, bukan cuma omong doang, tapi itu asli. Ketika saya pertama kali membuat vektor itu membutuhkan waktu 3 hari untuk finishing, tapi hasilnya sangat-sangat jelek ya. Nanti saya akan upload ketika spesial 1000 subscriber, saya akan upload karya saya ya di misalkan tahap-tahap 2018, 2019, 2020, 2021 seperti apa. Karena di situ terjadi penurunan penaikan skill. Ketika saya sudah naik, jarang pakai, kebanyakan main game, turun lagi skillnya. Seperti itu saja. Dan saya akan sedikit bercerita untuk nanti ketika 1000 subscriber, saya akan bercerita bagaimana saya awal mula tertariknya ke dunia perfektoran itu gimana ya. Jadi supaya lebih memotivasi kalian, jangan sampai kalian tidak mempunyai skill sama sekali. Kalau di dunia game oke lah kalian boleh punya skill, tapi tidak akan berguna di dunia
real life, itu hanya dunia permainan. Jadi usahakan kalian punya skill di real life, jangan hanya di dunia game, karena dunia game itu ada batasnya. Kalau real life itu insya Allah akan berguna untuk kalian dan untuk orang lain juga, seperti Vector ini. Ya, terima kasih buat yang sudah menonton, dan cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih.